Inovasi tidak akan bermutasi tanpa kolaborasi, tanpa integrasi. Inovasi hanya akan menjadi ilusi jika tidak dapat dieksekusi. Titik terdalam sebuah prestasi jika ekspresi dari inovasi adalah sebuah solusi. Untuk lebih dalam tentang inovasi, bersama saya Ayu di podcast BBB, Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inovasi, jumpa kembali di podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Saya Ayu dari Bappedalit Bank Kota Banjarmasin. Yang hadir bersama saya kali ini adalah Bapak Muhammad Taufik Ripani SH MSI. Beliau adalah Inspektur Daerah Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Ayu. Ya, apa kabar Sehat, Bapak pada hari ini? alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, sahabat inovasi ingin mendengarkan informasi secara langsung dari Bapak selaku Inspektur Kota Banjarmasin. Apa sih sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah Kota Banjarmasin? Tugas dan fungsi dari Inspektorat Kota Banjarmasin mungkin sama juga seperti tupoksinya secara nasional. Kalau di Kota Banjarmasin dipastikan kita membantu wali kota dalam pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan yang ada di Kota Banjarmasin, supaya semua berjalan secara sistematis, kemudian terpola, kemudian terukur, efisien dan regulatif. Baik, permasalahan atau isu strategis apa Pak yang saat ini dialami oleh Inspektorat? Hampir dipastikan sama dengan se-Indonesia. Kita terus memperbaiki semua sistem tata kelolanya juga, dari pembinaan, kemudian pengawasan, kemudian juga mencari feature-feature untuk terus lebih meningkatkan mutu dan kualitas. Kita bukan hanya sebagai watchdog ya, tapi kita sebagai penjamin pelaksanaan aturan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik Pak, untuk mendukung mekanisme dan sistem pengawasan ini, tentunya melahirkan beberapa inovasi. Ya, bisa Bapak sampaikan di sini inovasi apa saja Pak? Inovasi yang yang kita dorong ya, untuk memperbaiki sistem, kemudian merubah mindset, ya, betul. Bukan hanya sebagai watchdog saja, tapi kita adalah rekan, kawan, kemudian juga mensupport seluruh SKPD untuk bekerja sesuai mekanisme, kemudian juga sesuai aturan. Nah, jadi sistem-sistem yang kami kembangkan memang tidak terlepas dari regulasi yang sudah ada, dipastikan. Kemudian juga sistem kolaborasi dengan seluruh aparatur pengawas intern pemerintah. Itu kan kalau kita bilang tuh APIP kan, lebih banyak terkaitan. APIP itu kita ada dua, itu APIP itu BPKP, kemudian BPK. Nah, kita bersama dengan mereka. Dan di situ juga ada yang namanya ITPROP gitu kan, kita bersama kan. Kita punya tim yang namanya tim Dumas ya, pengaduan masyarakat. Itu kita kunci juga dengan perwali. Kemudian juga tim anti gratifikasi. Nah, kemudian juga sistem-sistem lain yang bekerja. Di sana kami menyiapkan kalau untuk Inspektorat Kota Banjarmasin itu ada sekitar 32 aplikasi yang kami siapkan. Yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, saking banyaknya, saking berlapis. Kemudian juga saling mensupport antar sistem itu. Entah itu memang punya Pemko sendiri yang kita backup, kemudian kita padukan dengan sistem yang ada pada kita. Nah, jadi memang tak terbantahkan memang teknologi memang harus ada di tangan kita. Jadi semua sistem baik dari rekrutmen, manajemen SDM sampai controlling semua ada di satu sistem kita bersama dengan KPK. Nah, kemudian juga di situ kita bisa ngukur tingkat keberhasilan penanganan SDM kita, tingkat keberhasilan pencapaian
prestasi SDM juga di sana. Nah, semua terukur, kemudian di situ juga dikunci dengan dipastikan dengan regulasi-regulasi lokal kita, baik Perda maupun Perkada. Terima kasih Pak Taufik, sudah padat sekali informasinya yang diberikan untuk sahabat inovasi pada hari ini. Maka kita cukupkan untuk podcast ini dengan terus mendorong inovasi. Bagaimana Banjarmasin bekerja? Terus melahirkan inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.